Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Aksan Hidayatullah dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman, jurusan budidaya ikan. Di sini saya ingin mewawancarai dengan Bapak siapa sebelumnya? Saya Ridwan Latif. Ini pembeniannya apa aja, Pak? Di sini saya fokusnya ke pembenihan gurame. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan bagaimana awal mula Bapak terjun ke usaha perikanan, terutama di budidaya ikan gurame, Pak? Kalau itu ceritanya banyak, Mas. Terus saya dulu kuliah di UGM juga, kebetulan jurusan perikanan. Terus setelah itu saya bekerja di buka BAP Samas. Itu kemudian di situ saya menimba ilmu tentang hatchery. Terus setelah itu di situ saya melanjutkan jenjang studi S2 karena saya di situ merasa ilmu saya kok masih kurang gitu kan. Terus saya coba lagi untuk S2. Terus setelah selesai S2 saya coba bekerja di sebuah perusahaan swasta di situ tentang pupuk sama probiotik. Nah, di situ saya belajar mengenai cara pembuatan probiotik, terus ya pokoknya segala macam yang berkaitan dengan probiotik lah. Nah, terus di situ juga saya mencoba, ya awalnya di situ sih kenapa gurame, saya di situ pengaplikasian probiotiknya itu uji cobanya dengan ikan gurame. Nah, dari situ kan pokoknya menarik budidaya gurame. Terus habis itu saya resign dari perusahaan itu, terus saya membuka usaha sendiri. Selanjutnya, sebelum memulai pembenihan nih, Pak, hal apa saja sih yang harus disiapkan sebelum pembenihan? Kalau untuk pembenihan kebetulan saya kan mulainya dari induk ya, dari pemijahan induk ya. Kalau di tempat lain mungkin ambil telur, beli telur, dibesarkan Pak. Nah, saya kebetulan dari induk. Untuk persiapannya ya, dari awal atau gimana? Iya, Pak. Persiapannya dari tahap apa? Dari pemilihan atau dari pemilihan induk, Pak? Pemilihan induk. Iya. Kalau untuk pemilihan induk, ya kita mengacu ke ini aja, induk yang berkualitas tentunya. Kemarin saya dapat induk dari dinas perikanan ada beberapa induk di sana, tapi saya juga ada indukan sendiri yang saya seleksi sendiri dari morfologinya, fisiologinya itu saya seleksi sendiri, saya pilih-pilih, terus sama sifatnya juga karena setiap induk punya sifat berbeda-beda. Terus pemilihan induk seperti itu. Terus kemudian untuk persiapan kolamnya sendiri itu nggak perlu perlakuan yang khusus ya, karena kan saya pakai kolam beton sama kolam terpal. Nah, di situ lebih mudah sih untuk manajemen kualitas airnya itu lebih mudah. Misal kualitas airnya kurang bagus, langsung bisa terus itu kan mudah daripada kolam tanah. Tanah memang ada kelebihannya, ada plus minus, semua ada plus minusnya sih. Tapi untuk persiapan awal untuk kolamnya paling air dikasih probiotik aja. Air probiotik, induk masuk, terus siapin media untuk budidayanya kayak hijau, terus sarang, terus udah gitu aja. Selanjutnya, Pak, untuk pemijahannya itu Bapak sudah menggunakan pemijahan buatan, semi buatan, atau masih pakai yang alami, Pak? Alami. Kalau untuk gurame, untuk pemijahan yang semi buatan sama buatan kayaknya kok susah ya. Kayak di stripping nggak bisa. Kalau gurame di stripping nanti sisinya bisa copot semua kan. Untuk gurame itu pemijahannya alami. Jadi dia mijah semaunya sendiri. Baik, untuk kendala dalam kegiatan pembenihan gurame itu kira-kira apa saja sih, Pak? Kendala banyak, Mas, dari penyakit, dari cuaca, terus apalagi ya, suhu biasanya, fluktuasi suhu. Nah, kayak gitu sih, Mas, kendala-kendala ya basic lah untuk
budidaya ikan pada umumnya lah. Gimana sih menurut Bapak perspektif depannya di pembenihan ikan gurame ini? Perspektif Kalau depannya. untuk di saya sendiri ya, setiap bibit yang saya produksi itu udah ada yang booking. Jadi untuk saat ini saya sendiri kekurangan sih sebenarnya, kekurangan bibit itu. Dan untuk di tempat saya sendiri itu kan guramenya bukan yang gurame hitam pada umumnya kan. Kalau di tempat saya itu guramenya gurame blorok. Gurame Padang itu, Pak? Bukan Padang, beda lagi. Beda lagi ya? Beda lagi. Jadi sebenarnya itu jenis soang juga, cuman warnanya beda lah dia, blorok, bukan blorok itu. Jadi itu punya daya tarik tersendiri, makanya setiap bibit yang saya produksi itu pasti keluar semua. Jadi malah kekurangan. Terus saya juga nyari telurnya juga untuk saat ini belum dapat yang jual telurnya. Untuk yang terakhir, Pak, menurut Bapak, saran Bapak untuk generasi muda yang ingin memulai pembenihan juga ikan gurame. Kalau pengen mulai ya mulai segera mulai aja, daripada nek wani nek ora aja wani sing ora atau nah, kayak gitu sih. Kalau pengen berwirausaha ya pikirkan matang-matang, terus cari ilmu mengenai apa yang ingin dilakukan, terus habis itu ATM, amati tiru modifikasi. Kayak gitu. Pokoknya segera dieksekusi aja. Misalnya kamu punya ide apa itu kan, terus carilah referensi. Sekarang kan zamannya digital kan banyak kan, kayak jurnal-jurnal itu juga banyak. Kalian tinggal cari aja, terus kalian pelajari, kalian rangkum sendiri caranya, terus bikin aja SOP sendiri ya kan. Kalau udah ketemu SOP-nya kalian eksekusi kayak gitu. Terus misal ada kegagalan itu wajar, yang penting jangan menyerah, tetap fokus ke situ aja. Mungkin cukup sekian, Pak, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.